Ahok jadi rebutan bagi seseorang yang berprestasi dan diakui oleh warga Jakarta. Bila merujuk tingkat kepuasan masyarakat di atas 70% atas hasil kinerjanya, bukan sesuatu yang perlu diresahkan jika kemudian mengalami kekalahan karena tidak diberi kepercayaan lagi untuk menjabat, apalagi kekalahannya karena lebih pada politisasi agama. Dan faktor primordial itulah yang dialami oleh Basuki Cahayapurnama atau yang lebih dikenal sebagai Ahok. Menerima kekalahan dengan legowo, bahkan sambil banyak cengengesan ketika mengucapkan selamat pada Anies Sandi, seperti yang selalu diucapkan Ahok, bahwa jabatan adalah pemberian Tuhan. Dan bila nantinya dia tidak menjadi gubernur DKI lagi pun akan tetap disyukuri. Tuhan pasti mempunyai rencana lain. Mungkin kekalahan Ahok adalah jalan terbaik bagi bangsa dan negara, khususnya warga Jakarta. Tidak terbayangkan apa yang akan terjadi bila Ahok menang. Demo berkelanjutan yang tidak menutup kemungkinan berubah menjadi kerusuhan akan melanda Jakarta. Kita bisa lihat bagaimana ancaman revolusi terus diteriakan oleh beberapa kelompok dan menganggap hanya kecurangan yang bisa mengalahkan jagoannya. Lawan politik pun jauh-jauh hari juga sudah melontarkan klaim sama soal kecurangan ini. Tuhan masih sayang pada bangsa ini dan memilih rencana lain, tidak ingin melihat kegaduhan berkepanjangan yang hanya membuat Indonesia akan semakin terpuruk karena masalah perbedaan dan ambisi kekuasaan segelintir orang. Bila Ahok Jarot bisa menerima dengan ikhlas kekalahan, diharap pendukungnya pun legowo dengan kenyataan yang ada, tidak perlu larut dalam kekecewaan hingga gagal move on seperti kaum sumbu pendek sejak kekalahannya di Pilkada DKI 2012. Dan berlanjut Pilpres 2014, yakinlah perjuangan yang selama ini dilakukan tidak akan sia-sia. Suatu saat akan kita petik hasilnya bersama-sama. Orang tegas, jujur, bersih dan berprestasi akan selalu dibutuhkan dimanapun, tidak terkecuali yang terjadi pada diri Ahok sejak kekalahannya di Pilkada DKI. Sekelompok masyarakat daerah lain baik mengatasnamakan organisasi maupun secara pribadi telah menggelar karpet merah memberikan dukungan agar Ahok bersedia maju pada pemilihan gubernur di daerah mereka. Forum Masyarakat Nusa Tenggara Timur Pencinta Ahok, Forma, meminta Ahok untuk maju dalam Pilkada Nusa Tenggara Timur pada 2018 mendatang, baik melalui jalur perseorangan maupun lewat partai politik. Masyarakat NTT membutuhkan sosok pemimpin seperti Ahok. Mereka mengklaim banyak masyarakat NTT yang senang dan menerima dengan tulus bila Ahok bersedia memimpin NTT. Ketua Forma NTT Fritz Vios yang juga seorang dosen Universitas BINUS Jakarta berujar bahwa butuh figur pemimpin seperti Ahok untuk membangun NTT dan membersihkan korupsi di sana. Petisi menyuarakan permintaan agar Ahok bersedia maju dalam Pilkada Bali 2018 juga bermunculan, salah satunya dari Yayasan Atman Sakti Bali. Berikut isi petisi yang tertulis. Kegagalan Bapak Basuki Cahayapurnama Ahok pada Pilkada DKI tanggal 19 April tahun 2017 membuka peluang beliau untuk dapat dicalonkan sebagai gubernur di provinsi lainnya. Dengan prestasi dan karakter kepemimpinan yang jujur, bersih dan tegas, kiranya beliau dapat memimpin Provinsi Bali yang merupakan ujung tombak pariwisata Indonesia yang mendunia. Saya yakin Bali akan lebih maju, aman dan sejahtera apabila dipimpin oleh Bapak Ahok. Yuda Askarya, 38, salah satu founder yayasan yang telah berdiri sejak tahun 2015 ini, mengakui bahwa alasan petisi dibuat lantaran kualitas Ahok yang dinilai mumpuni. Menurutnya, sangat disayangkan jika Ahok dengan kualitas pemimpin yang bagus kalah dalam Pilgub di Jakarta.
Bukan hanya daerah lain saja yang menginginkan Ahok untuk dijadikan pelayannya. Dari Terawangan penulis, Presiden Jokowi pun tidak mau ketinggalan juga akan ikut memperebutkan tenaga mantan Bupati Belitung Timur ini untuk ikut membenahi bangsa dan mensejahterakan rakyat. Tidak menutup kemungkinan jabatan strategis memang telah dipersiapkan atau bisa juga mensupport agar maju di Pilkada Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Andai terpilih menjadi wali kota Palangkaraya tahun 2018, Ahok bisa mempersiapkan secepatnya realisasi wacana perpindahan ibu kota, walaupun secara jabatan lebih rendah karena hanya sebagai wali kota. Namun bila Indonesia selagi masih di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan terpilih lagi di periode keduanya, dengan melihat keseriusan memindahkan ibu kota ke kota tersebut, bila ini terwujud akhirnya Ahok pun nantinya akan menjadi gubernur DKI kembali. Sekelompok masyarakat daerah lain baik mengatasnamakan organisasi maupun secara pribadi telah menggelar karpet merah memberikan dukungan agar Ahok bersedia maju pada pemilihan gubernur di daerah mereka. Forum Masyarakat Nusa Tenggara Timur Pencinta Ahok, Forma, meminta Ahok untuk maju dalam Pilkada Nusa Tenggara Timur pada 2018 mendatang, baik melalui jalur perseorangan maupun lewat partai politik. Masyarakat NTT membutuhkan sosok pemimpin seperti Ahok. Mereka mengklaim banyak masyarakat NTT yang senang dan menerima dengan tulus bila Ahok bersedia memimpin NTT. Ketua Forma NTT Fritz Vios yang juga seorang dosen Universitas Binus Jakarta berujar bahwa butuh figur pemimpin seperti Ahok untuk membangun NTT dan membersihkan korupsi di sana. Petisi menyuarakan permintaan agar Ahok bersedia maju dalam Pilkada Bali 2018 juga bermunculan, salah satunya dari Yayasan Atman Sakti Bali. Berikut isi petisi yang tertulis. Kegagalan Bapak Basuki Cahayapurnama Ahok pada Pilkada DKI tanggal 19 April tahun 2017 membuka peluang beliau untuk dapat dicalonkan sebagai gubernur di provinsi lainnya. Dengan prestasi dan karakter kepemimpinan yang jujur, bersih dan tegas kiranya beliau dapat memimpin Provinsi Bali yang merupakan ujung tombak pariwisata Indonesia yang mendunia. Saya yakin Bali akan lebih maju, aman dan sejahtera apabila dipimpin oleh Bapak Ahok. Yuda Askarya, 38, salah satu founder yayasan yang telah berdiri sejak tahun 2015 ini, mengakui bahwa alasan petisi dibuat lantaran kualitas Ahok yang dinilai mumpuni. Menurutnya, sangat disayangkan jika Ahok dengan kualitas pemimpin yang bagus kalah dalam Pilgub di Jakarta. Bukan hanya daerah lain saja yang menginginkan Ahok untuk dijadikan pelayannya. Dari Terawangan penulis, Presiden Jokowi pun tidak mau ketinggalan juga akan ikut memperebutkan tenaga mantan Bupati Belitung Timur ini untuk ikut membenahi bangsa dan mensejahterakan rakyat. Tidak menutup kemungkinan jabatan strategis memang telah dipersiapkan atau bisa juga mensupport agar maju di Pilkada Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Andai terpilih menjadi wali kota Palangkaraya tahun 2018, Ahok bisa mempersiapkan secepatnya realisasi wacana perpindahan ibu kota, walaupun secara jabatan lebih rendah karena hanya sebagai wali kota. Namun bila Indonesia selagi masih di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan terpilih lagi di periode keduanya, dengan melihat keseriusan memindahkan ibu kota ke kota tersebut, bila ini terwujud akhirnya Ahok pun nantinya akan menjadi gubernur DKI kembali. Jauh dari kelompok intoleran dan sumbu pendek di Jakarta yang sebentar lagi akan dipimpin oleh gubernur dan wakilnya yang konon oke-oce.